Tahukah kalian apa itu naskah kuno? Mari simak penjelasan berikut. Menurut Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 5 Tahun 1992 dalam bab 1 pasal 2, yang dimaksud dengan naskah kuno adalah dokumen dalam bentuk apapun yang ditulis dengan tangan maupun diketik yang belum dicetak atau dijadikan buku tercetak yang umurnya lebih dari 50 tahun. Jadi, naskah yang usianya belum sampai 50 tahun tidak dapat dikatakan sebagai naskah kuno. Lalu, apa itu? Preservasi naskah. Proses kerja dalam rangka perlindungan fisik arsip terhadap kerusakan atau unsur perusak dan restorasi atau reparasi bagian arsip yang rusak yang disebabkan oleh faktor dari dalam maupun faktor dari luar fisik arsip itu sendiri. Konservasi. Upaya untuk perlindungan, pengawetan, dan pemeliharaan naskah manuskrip, atau dengan kata lain menjaga naskah manuskrip agar tetap dalam keadaan selamat dari segala hal yang dapat membuatnya hilang, rusak, atau terbuang. Digitalisasi merupakan upaya penyelamatan naskah-naskah kuno dengan memanfaatkan teknologi digital, misalnya soft file, foto digital, dan mikrofilm, dengan tujuan pengupayaan naskah asli atau naskah duplikatnya dapat bertahan selama mungkin. Selanjutnya yaitu langkah-langkah. Setelah mengetahui pengertiannya, lalu bagaimana langkah-langkah dari proses preservasi, konservasi, hingga digitalisasi suatu naskah kuno? Dimulai dengan preservasi sebuah naskah dengan melakukan restorasi atau reparasi bagian arsip yang rusak dengan proses kerja kimia. Pengusahaan untuk memperbaiki seminimal mungkin bagian-bagian naskah yang berlubang, lembab, serta tulisan yang mengalami evaporasi karena bahan tinta yang akan meluber seiring waktu. Kemudian, beralih pada tahap konservasi naskah, di mana langkah pertama yang dilakukan yaitu dengan mensurvei kondisi awal naskah. Tahap ini merupakan tahap di mana naskah kuno diperiksa kondisi fisiknya. Apakah terdapat kerusakan, patahan, hingga lubang pada fisik naskah? Lalu, apabila terdapat debu, noda, dan jamur, maka harus dilakukan pembersihan dengan menggunakan kuas dan pengolesan alkohol dengan kadar 96%. Lalu, tahap selanjutnya, deasidifikasi kotak naskah. Dilakukan pembuatan kotak penyimpanan khusus untuk naskah kuno dengan properti yang tidak mengandung asam, sehingga tidak merusak kualitas naskah dalam penyimpanannya. Dan tahap yang terakhir yaitu survei akhir. Pada tahap ini, naskah yang telah dikonservasi diperiksa kembali dan didokumentasikan. Langkah selanjutnya yaitu digitalisasi. Dengan mendigitalisasi naskah, tahap ini bertujuan agar arsip dari suatu naskah dapat tersimpan dengan baik, bahkan hingga ratusan tahun. Karena dalam satu roll mikrofilm dapat menyimpan data hingga lebih kurang 500 tahun lamanya. Karena kondisi naskah yang sudah riskan dan rapuh dimakan waktu yang tidak memungkinkan untuk bertahan dalam jangka waktu puluhan tahun atau ratusan tahun ke depan. Tahap pertama yakni dengan mempersiapkan naskah. Menyiapkan naskah kuno yang akan dialihmediakan atau dilakukan proses digitalisasi, scanning. Lalu melakukan scanning terhadap naskah yang akan dialihmediakan atau digitalisasi. Membuat folder. Kemudian membuat folder dari data scanning naskah dan menyimpannya berdasarkan jenis naskah yang telah di-scan. Pada tahap ini pula, scan data naskah kuno dialihmediakan ke dalam bentuk mikrofilm. Preservasi naskah sendiri bertujuan untuk melestarikan budaya, karena dalam satu naskah kuno terdapat banyak kandungan sejarah. Mulai dari sejarah pengobatan, sejarah yang bersifat folklore, hingga sejarah perjalanan suatu bangsa. Sehingga dalam naskah kuno terdapat data yang suatu saat dapat diperlukan pada masa yang akan datang.